Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 2, hewan kesahabatku, muatan mata pelajaran IPA PPKN Seni Budaya Prakarya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama. Perhatikan buku kalian pada halaman 64-65. Di situ dijelaskan bahwa setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Cara berkembang biakan hewan yang pertama yaitu ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Jenis yang kedua yaitu vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Cara berkembang biak hewan yang ketiga yaitu ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telur. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, ovovivipar. Perhatikan dengan seksama anak-anak. Berikut Ibu sajikan peta pemikiran perkembangbiakan hewan. 1. Perkembangbiakan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Induk tidak menyusui anaknya. 3. Biasanya bukan keluarga hewan mamalia. 4. Tidak memiliki kelenjar susu. 5. Biasanya termasuk keluarga hewan unggas. 6. Induk mengerami telur hingga menetas. 7. Telur berada di luar tubuh induknya. Contohnya adalah katak, kupu-kupu, cicak, capung, tokek, nyamuk, belibis, angsa, kumbang, bebek, dan lain-lain. 2. Perkembangbiakan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. 4. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Kelima, individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Beberapa contoh hewan melahirkan antara lain sapi, kucing, gajah, kera, kuda, ikan paus, kambing, singa, harimau, unta, kerbau, jerapah, kelinci, dan lumba-lumba. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan cara ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus beranak disebut ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain sebagai berikut. 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk. Kedua, setelah pembuahan maka terjadilah telur. Yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio yang berada di dalam telur. Yang keempat, telur yang dikeluarkan langsung menetas. Beberapa contoh hewan ovovivipar antara lain berbagai jenis ular, ikan pari, ikan hiu, bunglon, iguana,
platypus, kuda laut, dan salamander. Untuk tugas IPA yaitu halaman 89. Kerjakan di buku tulis kalian. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tulis dalam bentuk peta pemikiran perkembangbiakan hewan. Tulisan harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Masih ingatkah kalian kelima sila Pancasila? Hari ini kita akan belajar sila keempat. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangatlah penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Untuk tugas PPKN, silahkan kalian simak dan perhatikan teks bacaan yang terdapat pada halaman 75-76. Di situ terdapat bacaan teks yang merupakan penerapan sila keempat Pancasila yang berbunyi, Santi sangat sedih, ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi sangat bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Selanjutnya, diskusikan dengan keluargamu atau temanmu tentang permasalahan sila keempat yang dialami Santi dan keluarganya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam keluarga Santi? Ayo berkreasi. Minggu lalu, kalian sudah mendapatkan tugas untuk membuat patung Nusantara dari tanah liat ataupun dari plastisin. Untuk hari ini, tugas kalian masih sama, yaitu membuat patung, tapi bentuknya hewan. Silahkan bentuknya hewan, bebas, terserah kalian. Apa yang kalian suka, silahkan dibentuk dan dibuat, boleh dari plastisin ataupun dari tanah liat. Berikut informasi tambahan dari Bu Nisa terkait teknik cara membuat patung. Bisa kalian simak dan pahami baik-baik ya.
Alhamdulillah belajar tematik hari ini sudah selesai. Semoga memberikan manfaat buat anak-anak. Terima kasih, Bu Nisa sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.